Ngomongin Tapi sama hal itu pasti jam kayak gini sih pasti dapetnya retail sih. Iya, pasti Bener gak? dapetnya retail. Masa beli second? Oke guys, jadi hari ini kita balik lagi ke JJ Times. Udah lama banget nih kita nggak upload video. Kali ini kita bakalan bahas koleksi-koleksi jam tangannya Menteri SDM kita, Pak Bahlil Lahadalia. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin kita seperti biasa kita bahas dulu lagi pakai jam tangan apa. Lu lagi pakai jam tangan hari apa? ini lagi pakai Patek Calatrava 5196J. Ini dia 18K white gold, ukurannya 39 ya, 3940. Dia full factory dan ada di Instagram kita. Ya, jadi ini memang apa namanya? Dia full 18K yellow gold, terus dia juga keren banget ya jam yang Emang ini. keren banget. Gue lebih suka sih. Tapi style-style mungkin yang bisa simple dibilang begini. ini Patek termurah yang ada untuk Calatrava kali Sementara saat ini. iya. Benar Iya, gak? Iya, bisa dapetnya lebih murah tapi speknya lebih jelek. Iya. Kalau lu lagi pakai Nah, kalau gua hari ini gua lagi pakai AP ROC biru Ref 26331 ST, dia yang Royal Oak Chronograph. Ya ini cakep aja sih. ini jarang-jarang kita masuk, terus kita jual juga murah. Jadi kalau lu pada mau lihat di mana langsung ke Instagram aja. Ya. Nah, oke, masuk ke topik. Jadi sedikit perkenalan mungkin Pak Bahlil ini sebenarnya siapa sih, Sas? Menteri SDM kita. Nah, ya jadi dia selain Menteri SDM kita, dia juga Ketua Umum Partai Golkar, dan belakangan mungkin karirnya lagi oke banget ya di pemerintahan ya. Nah, mungkin kita langsung masuk, ini kita bahas jam pertamanya. Ini di foto ini dia lagi pakai JLC Master Control Calendar. Ini gue lihat di sini taste dia lebih simple ya, lebih mirip-mirip vintage jamnya yang kulit-kulit tipis gitu. Ya kayak Patek ini gue juga suka, gue lumayan suka jam-jam yang lebih vintage begini. Seperti si Pak Bahlil, untuk jam pertamanya ini yang Master Control Calendar dia 18K rose gold, ya kan? 18K rose gold, terus itu ada moon phase dia. Terus dia ada tanggal, ada bulan juga. Ada tanggal dan bulan juga. Di sini ini jam juga, jam dia tuh rata-rata tipis ya. Kayak Tipis dressy banget. ya, mungkin Iya, mungkin lebih karena dressy. kesehariannya sering apa pakai baju rapi, batik gitu ya. Iya, JLC begini emang lebih simple sih, lebih simple, lebih dressy juga. Dia, tapi sebenarnya menurut lu JLC itu underrated gak? Kalau menurut gua JLC itu banyak model-model yang bagus, cuman memang Baik yang jelek juga. harganya mahal. Iya, Jadi mungkin nggak sepopuler itu ya. iya, Cuman orang yang punya taste pasti iya, mungkin buat lu pada yang fans JLC bisa relate ke video ini ya untuk jam-jam yang kita pilih ya. Gue sih personally suka jam-jam JLC. Banyak apa tuh? Looks-nya bagus, spek-speknya bagus. Jam pertamanya yang Master Control Calendar. ini dia harganya di kurang lebih kita ngomong di 615 juta ya untuk retail price-nya. Iya, retail. Ngomongin Tapi sama hal itu pasti jam kayak gini sih pasti dapetnya retail sih. Iya, Bener pasti gak? dapetnya retail. Masa beli second? Oke, kita lanjut ke next watch-nya. Di sini kita ada jam Breguet Tradition 7057BB G9 9W6. Nah, Ini versi white gold-nya. versi white gold. 18K white gold with a skeleton interior. Dalamnya full skeleton dia. Dan juga spesifikasinya balik lagi JLC bagus banget. Dan Jadi spesifikasi Breguet dia. ini mungkin brandnya belum banyak yang tahu ya. Jadi Breguet ini sebenarnya brand dengan tradition yang almost 250 tahun. Jadi dia tuh salah satu bisa dibilang brand tertua lah. Terus ini juga jam yang jarang banget ya beredar di pasaran. Breguet Kita Tradition. sendiri nggak pernah ada masuk Kita brand jarang Breguet. ya. Nggak pernah ada ya. Nggak pernah masuk Breguet. Karena pasaran niche banget sebenarnya. Pasarnya emang, makanya gue bilang taste dia lumayan bagus buat jam tangan. Tapi mungkin di luar negeri jam tangan yang Jam kayak tangan gini gue, jauh lebih di appreciate ya. Kalau di Indo jam tangan begini tuh kurang di-appreciate karena satu, mereka kurang tahu speknya apa sih yang bikin bagus. Mereka pikir mahal lah, aku mending beli Rolex aja yang namanya lebih beredar di pasaran Indo. Bener kan? Iya. Dibanding dia beli Breguet, orang itu tuh jarang banget ada yang tahu Breguet itu apa, JLC itu gimana, speknya tuh apa. Mereka cuma tahu, oh
direkomendasiin temen beli Rolex ini harganya paling nahan, terus udah. Soalnya kalau orang Indo beli jam tangan bukan buat di-appreciate ya, tapi Iya. buat flexing. Iya, dia mau flexing, terus mau cuan, mau apalah. Emang beberapa brand, banyak brand di Indonesia di underappreciate sama orang-orang di sini. Nah, kalau yang ini dia itu di harga 400 jutaan. Jadi udah total udah 1 M nih. Breguet emang mahal sih. Breguet Emang mahal ya? Iya, Breguet emang mahal. Would you buy a Breguet for 400 juta? Untuk spek yang gue suka mungkin gue beli. Gak 400 lah, maybe 200, 300 I'll spend. Tapi kayak kalau 400 gue kayak ya nambah-nambah dikit dapat 450 gak sih? Iya. Iya kan? Oke. Next watch. Next watch kita ada ini jam berikutnya tuh ada JLC Master Ultra Thin Moonface. Nih, ini dia yang ukuran 39. Dia 39 JLC White Gold. Yang ini ada Moonface-nya. Dia ini lebih simple lah. Bener-bener speknya cuman ya jam sama Moonface. Kayaknya Pak Bahlil ini penggemarnya JLC. Iya, dia udah ada penggemar 2 nih. JLC. Terus juga kalau JLC ini tuh yang tipe ini ya, spesifik tipe ini tuh buat kalian yang nggak tahu, ini tuh jam tangan yang dipakai sama Doctor Strange di film dia. Lo tau gak sih? Gue tau. Jadi memang ini bagus sih sebenarnya. Bagus. Taste dia gue bilang bagus. Memang taste dia gue bilang bagus. Ya sama lah kayak yang lo pakai mirip-mirip 11-12 kan. Iya, gue lumayan suka jam-jam begini. Ini JLC aja 240 juta. Ini bisa dapat Patek vintage cuman 260 juta. 260, tapi ya balik lagi kan tergantung selera dan pemikiran orang ya. Orang lebih mending beli brand atau lebih mending di spek kan. Iya. Nah kalau jam tangan yang JLC ini dia untuk retail price itu di 240 juta. 240. Jadi mungkin nggak semahal itu ya. Kita jarang sih ya pegang ginian ya. Masuk grey market kita juga jarang lihat barang-barang begini. Lalu cek retail mah gampang, tapi kalau di kita sih nggak tahu berapa harganya. Iya, karena kalau brand-brand yang kayak gini tuh sebenarnya rata-rata tuh harga market itu cenderung turun jauh dari retail. Turun jauh dari retail. Ya hitung-hitung 50-60% lah ya. Worst case. Mungkin segituan sih. Ya, kita gak rekomen lu pada beli jam kayak gini di retail. Kalau emang bisa dapet di grey market better. Tapi kalau lu pada emang udah pengen banget, wah gue pengen banget harus ada nih, udah terserah lu pada mau beli retail, mau beli apa. Iya. Justru kalau orang-orang yang bener-bener kaya mah belinya jam tangan kayak gini. Iya. Soalnya mereka nggak peduli harganya jatuh. Iya, asal mereka suka, nggak bakal dijual dan bakal dipakai terus-menerus gitu kan. Iya. Kalau rata-rata orang yang masih belinya Rolex pasti mereka lebih pikir value-nya gitu kan. Oh ya udahlah, jam tangan yang harganya nggak jatuh juga. Iya, ntar gue jual mentok-mentok berapa sih, rugi berapa paling rugi gitu. 10 juta, 20 juta gitu kan. Ya, nggak mungkin mereka beli barang-barang retail JLC, Breguet gitu, nggak mungkin. Emang niche sih, taste-nya bagus juga. Nah, lalu untuk berikutnya, ini personal favorite lu, Bre. Nah iya. Jadi di sini Pak Bali lagi pakai Hublot Classic Fusion yang size 42 warna black. Nah, kalau jam ini tuh balik lagi yang kita sering bahas ya. Menurut gua tuh worth it banget ya untuk harga segitu. I mean kalau lu beli retail ya lebih mahal dikit ya. Enggak sih, lebih mahal lumayan sih. Lumayan jauhnya. Lumayan. Kalau lu beli di market price ya mungkin baru pun 70-an juga dapat. 70-an, 80-an. Ya, tergantung dial. Ya, lu jam 80 juta enteng bisa dipakai setiap hari. Hublot, brandnya bagus, mesin bagus, semua spek juga oke lah. Dia simple. Bahannya juga titanium jadi enteng. Iya, jadi ini jam-jam yang emang everyday watch sih. Gua sama brand sih pribadi emang suka banget sama ini jam. Iya, mungkin sehari-hari Pak Balil pakai ini kan. Iya, ini lebih ke jam sehari-hari dia. Lebih yang casual kalau misalkan turun ke lapangan atau apa. Ini kita lagi ngomongin dial hitam ya, jadi udah lebih casual lagi dibanding yang siapa tahu lu pada kepikiran dial biru, dial hijau. Cuman kalau retail price-nya tuh dia tuh di 130 juta. Iya, jadi ya emang balik lagi tetap jam-jam laku di pasaran nggak selalu bisa above retail. Ini kebuktinya laku banget, jujurin laku banget lah. Iya, laku. Kita sebelum bisa jual berapa biji kan laku. Tapi ya balik lagi lu beli baru paling 80-an juta. Jadi intinya kalau beli Hublot jangan beli di retail, beli sama kita aja. Benar. Hemat lumayan, bisa hemat berapa? 50 juta. Iya. Nah, ini ada satu foto lagi.
Di sini dia pakai JLC lagi, Ses. Jadi dia pakai JLC Reverso Classic No, Rev 250 108 the most classic, paling simple reverso menurut gua. dan 18K logo Iya. juga. Oke, 18 kayaknya bikin lebih kurang simple ya, tapi untuk dialnya, bentuknya segala, untuk jam kotak menurut gue ini jam yang sangat worth it dibeli. Iya, dan ini kan kalau Reverso itu buat kalian yang nggak tahu tuh, kita lagi nggak ada stoknya sih ya. Iya. Ada nggak sih yang kecil di sini? Nggak ada. Jadi dia tuh bisa diputer-puter. Jadi kayak zaman dulu Iya, monoface. Zaman dulu handphone BlackBerry bisa Enggak. ada fidgetnya gitu loh. BlackBerry Torch. Iya, bisa lu mainin gitu kan. Iya. Terus kalian bisa lu engrave sendiri, Iya. belakangnya gimana. Tapi untuk dia ini jelas dia dialnya paling simple. Biasa kan kayak gini kan ada yang moonface, ada yang beda-beda lah. Ini yang basic lah. Ini benar-benar cuma 18K gold di slap sama numeric dial udah selesai, sama ya udah gitu doang sih. Ini mungkin kisaran harga di 100 juta kecil sih ya. Yeah, one of the Kita ya. most worth it JLCs to buy menurut gua kalau untuk Reverso ini. Next. Wow, ada lagi nih. Kita ada nemu another Breguet. Jadi ini Breguet Classic 5157BR 119 V6. Ini untuk harganya ini di 350 juta retail price-nya. Jadi memang selera jamnya Pak Bahlil ini memang Breguet JLC, Breguet JLC ya. Dan jam-jam yang lebih. Kenapa ya? Ya nggak tahu ya, tapi ya satu hal yang bisa gue ngomong, dia ada good taste in watches buat buat orang kayak dia ya. Ya maksudnya dia bisa beli Patek, bisa beli apa udah pasti kan, tapi dia pilih buat beli jam-jam yang lebih simple mungkin. Mungkin yang lebih subtle, yang lebih Iya. yang lebih nggak loud gitu ya. Iya, dia ya, mungkin kurang suka ya jam-jam rantai gede-gede buff gitu kan. Dia lebih suka yang kulit-kulit begini. Ini untuk jam ini dia yang yellow, harus yellow ya. Kalau dari foto sih kelihatannya mungkin nggak tahu ya, ragu rose atau Ya pokoknya udah pasti 18K gold. udah pasti emas lah, Udah pasti tapi 18K gold with leather strap gitu. Ternyata juga simple, bener-bener Romawi doang. Dan nggak banyak basa-basi lah jamnya. Oke, jadi berikut koleksi-koleksi jam tangannya Pak Bahlil, Menteri SDM kita dukung 100% supaya dia bisa meningkatkan kinerja sumber daya mineral kita lah. Karena belakangan kan sebenarnya kan kita lagi ada kendala di ini ya, Pertamina segala macam. Lagi banyak kendala lah Indonesia. Sebenarnya gini, kalau kita di PIK ya, zaman dulu kan pom bensin di PIK tuh cuma dua. Shell di depan RS PIK sama Pertamina. Iya. Tapi Pertamina itu ngantri banget. Iya. Terus arah dari kan sekarang udah ada Gulf Island nih, lu pada tahu dari Gulf Island Cuman ada Shell doang. Iya. Enggak dong. Nah, Udah buka lagi emangnya. Kalau dari Pertamina kan, kalau Pertamina yang deket rumah gua, itu kan lu dari arah Gulf Island kan macet banget tuh. Terus orang biasa mau ke Shell, biasa orang tuh ke Shell, tapi sekarang Shell kan tutup. Iya, karena tutup. Jadi sekarang kita di PIK cuma ada satu pom bensin. Iya, satu lagi lo kalau enggak, Shell yang deket toko juga ada tutup ya? Bakal ditutup kayaknya, nggak tahu sih. Iya, pokoknya sekarang PIK cuma satu pom bensin lah. Iya, Jadi capek. Kalau dari kita ya sebagai orang-orang PIK sih harapannya sih. Ya harapannya sih semoga. Ya sih, kalau misalkan ditutup pun Pertamina tambah cabang lah. Iya, Pertamina tambah cabang lah satu. Di PIK tuh juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Oke, thank you untuk yang udah nonton. Kira-kira nextnya mau review siapa lagi nih?